Oke, hai, welcome back to my channel Sinau Bareng MP ya. Oke, kali ini kita ada dalam tema bangsa tukang ya. Jadi ada seorang tokoh terkenal ya, beliau disebut Nabi ya dalam kitab-kitab Samawi ya, beliau adalah Nabi Sulaiman. Mbah Sulaiman ini beliau adalah seorang yang sakti ya, sakti mandraguna, kaya raya karena beliau seorang raja seperti itu ya. Dan umat beliau ya, Kanjeng Nabi Sulaiman ini terkenal dengan bangsa tukang. Begitu menurut ilmu filsafat yang diajarkan oleh seorang dosen Fakultas Filsafat UIN Jogja ya, Dr. Fakhrudin ya. Jadi Mae mendengar dari beliau bahwa Nabi Sulaiman ini umatnya disebut bangsa tukang. Oke. Di sini kita masuk dalam salah satu ranah keilmuan orang Jawa yang sangat terkenal, yaitu otak-atik matuk tapi gatuk begitu ya. Jadi menurut beliau bahwa Kanjeng Nabi Sulaiman ini mempunyai umat yang disebut bangsa tukang ya. Oke. Tukang ini adalah profesi ya. Ya, orang-orang yang mempunyai keahlian atau keterampilan di bidangnya ya, sering disebut tukang kalau di sini di Indonesia, di Jawa ya, di Jawa khususnya ya. Tukang batu, ahli batu, tukang kayu, ahli kayu, perkayuan ya, tukang tukang emas juga. Dia ahli dalam rekayasa emas, pembuatan emas ya, perhiasan dan sebagainya. Kemudian tukang pengobatan ya, atau ahli pengobatan itu disebut dokter kayak gitu. Jadi tukang ini adalah profesi yang pasti, namanya profesi harus mempunyai keahlian. Nah, kalau sinonimkan, dicarikan bahasa sinonimnya, tukang ini bisa dibilang dukun ya, tukang pijat, dukun pijat, tukang tukang kayu, bisa bilang dukun kayu. Di sini anak-anak kalau yang ahli mesin disebut dukun mesin ya, begitu. Jadi dukun ini juga profesi ya, dia harus memiliki keahlian. Jika tidak memiliki keahlian, tidak bisa dibilang dukun atau tukang ya. Seperti Mae bisa membaca kartu tarot, bisa masuk kategori dukun ya, dukun ramal misalkan begitu ya. Oke. Loh, kenapa Mak kok tiba-tiba dari Nabi Sulaiman ngomongin tukang yang ada di Jawa ya? Nah, itu kira-kira kira-kira piye? Nah, oke, ini menurut pengetahuan atau pengalaman spiritual Mak Paijah selama totalitas dalam dunia spiritual ya. Setelah Mae bisa dibilang lungguh ya, mandito seperti ini ya, dengan tamu yang setiap hari ada, bahkan banyak ya, juga Mae juga seorang pamomong. Mae momong banyak anak-anak didik ya, anak-anak asuh, karena Mae tidak mengangkat diri Mae sebagai seorang guru ya. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid ya. Mae menempatkan diri sebagai seorang ibu. Itu adalah pilihan karir spiritual seperti itu ya. Jadi Mae menjadi seorang ibu dari banyak anak-anak ya. Begitu, anak-anak asuh walaupun tua ya, tua muda, bayi juga sama. Oke. Mau tekan timo. Bangsa tukang ya. Oke.
Jadi di Indonesia di kita ya, di Jawa khususnya, tukang ini, tukang itu, tukang ini, tukang itu, sampai tukang maitu ada di sini ya. Jadi terima kasih. Jadi bangsa tukang ini begitu terkenalnya di umat Nabi Sulaiman yang terkenal sakti dan kaya raya ya. Lalu lagi ke atasnya lagi, di atasnya lagi Nabi Sulaiman ada ayahandanya yaitu Nabi Daud ya. Nabi Daud ini terkenal mampu menaklukkan besi ya, zaman semono menaklukkan besi. Jadi besi ini sudah bisa dibuat menjadi alat-alat yang canggih di zaman itu ya. Dan kalau kita gathokkan ya, otak-atik gathok tapi matok tadi itu, mbah-mbah kita itu sudah mengenal metalurgi sudah sejak lama. Buktinya adalah keris, gamelan ya. Bisa jadi itu adalah ilmu peninggalan dari Mbah Daud atau Nabi Daud, ayahnya Nabi Sulaiman ya. Kemudian turun kepada Nabi Sulaiman ya, yang apa namanya disebut bangsa tukang tadi itu ya, dari mulai tukang banyak itu tadi sampai tukang maitu yang sangat terkenal ya. Oke, berarti apa guys? Tukang maitu itu juga butuh keahlian. Aja pati-pati maitu lek orang duwe keahlian begitu ya. Jadi begini, aku diguyu karo anakku koyo niki. Keahlian khusus. Jadi tukang maitu ya. Itu begitu banyak yang mempunyai profesi itu ya. Ahli mungkin ya, ahli. Oke. Jadi berarti Mbah Sulaiman tuh orang Jawa dong, Mak. Mbah Daud juga orang Jawa dong, Mak, meninggalkan ilmu metalurgi yang begitu tingginya. Who knows? Ya. Kita juga tidak tahu. Tapi kan itu matok banget di mana di sana. Ketika Jerman terheran-heran dengan pembuatan keris mbah-mbah kita yang menggunakan pemanasan kalau nggak salah ya 18.000 pokoknya 10.000 ke atas ya derajat untuk membuat keris, satu keris itu ya. Sementara teknologi saat ini di Jerman hanya mampu sampai 8.000 derajat Celcius begitu ya. Dan itu kupikir itu adalah prestasi yang sangat luar biasa ya. Mungkin kita itu adalah keturunan dari mbah-mbah itu tadi ya. Lalu pengalaman pribadi. Oke, pengalaman pribadi. Sekitar 4 tahun yang lalu, Mak itu merasakan ada energi yang sangat besar ya datang. Jadi bangsa jin jelas bukan, bangsa malaikat bukan. Karena dia energi ini tidak bisa dideteksi dengan sensor terluar tubuh, nggak bisa. Sensornya itu masuk di batin ya, batin itu serasa ada energi getaran yang cukup hebat ya. Kemudian serta-merta karena Mae waktu itu ada di dalam kamar kebetulan ya, Mae langsung bersila untuk menanyakan siapa yang hadir ya. Mae menggunakan bahasa Jawa. Mae bertanya siapakah yang datang, panjenengan sinten, Anda siapa begitu kan. Beliau mengatakan bahwa Mbah Sulaiman katanya begitu. Terus wonten wigatos napa panjenengan rawuh, Mae begitu tanya, ada apa jenengan itu, Anda itu datang begitu. Terus beliau menjawab dengan bahasa Jawa juga, cuma nyambangi kowe senang kene. Jadi beliau berkunjung kepada Mak Paijah dan ingin melihat yang ada di rumah Mak Paijah gitu ya, karena memang banyak anak ya, banyak yang tinggal saat itu. Terus ya sudah, hanya seperti itulah ya, pendek singkat ya sudah, Mae nggak kepo-kepo lagi. Nah yang Mae herankan, beliau ini berbahasa Jawa. Wajahnya gimana Mae nggak tahu, karena itu hanya suara kontak batin begitu ya, seperti telepati begitu ya. Jadi tidak ada wujud
ya, tidak ada wujud. Jadi perbincangan apa namanya batiniah begitu, bisa dibilang begitu. Mae sih juga tidak serta-merta percaya, dan entah itu siapa, Mae juga nggak terlalu memikirkan. Cuman saat itu momennya. Jadi beliau berbahasa Jawa seperti itu, dan tidak banyak beliau katakan selain hanya apa namanya nyambangi, apa ya, ngendangi, nilii, apa, menjenguk ya, menjenguk itu bahasa Indonesianya begitu. Nah, beda lagi ketika Mae bertemu, diperlihatkan ya, tanpa Mae inginkan ya, itu sosok Nabi Isa dengan ibundanya ya. Mereka hanya tersenyum ya, tanpa ada komunikasi apapun, tidak ada apa namanya perbincangan, karena mungkin Mae tidak mengerti bahasa beliau, atau beliau yang tidak bisa mengerti bahasa Mae juga. Yang jelas tidak ada perbincangan, tapi wajahnya Mae sangat jelas dan masih mengingatnya sampai hari ini ya. Beda lagi dengan Mbak Sulaiman tadi, Mae nggak tahu wajahnya, hanya suara. Entah itu beliau atau bukan ya, tidak masalah, tidak lagi apa ya, sebuah hal yang penting bagi Mae ya, bagi Mae pribadi, maksudnya begitu. Karena Mae sangat menghormati siapapun itu ya, yang Mae temui, Mae jumpai ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke bangsa tukang tadi. Nah, di otak-atik digatokke terus dilalah matok ya, begitu. Jadi beliau ini berbahasa Jawa ya. Sudah banyak berita kan di sana ya, bahwa di luar sana, di YouTube juga banyak, di Google juga banyak, bahwa Mbah Sulaiman ini jangan-jangan orang Jawa begitu ya. Ya, Mae sih tidak mengiyakan, juga tidak menidakkan, tidak menolak, juga biasa saja ya. Kita lihat apa hal-hal yang nanti akan terbongkar ya, karena sudah banyak jejak-jejak para nabi yang ada di Nusantara ya. Sama seperti itu, apa namanya, siapa yang mengajar, Nabi Nuh ya, yang mengajarkan pembuatan kapal itu ya. Nah, di kota Mae di sini juga ada pembuatan kapal yang banyak yang menyebutkan bahwa yang mewarisi ilmu beliau adalah Mbah ini ya, apa namanya, banyak di Indonesia pembuatan kapal ya. Ya, begitu. Jadi informasinya hanya cukup di situ ya. Otak-atik matuk gatoknya itu cukup di situ dulu ya, karena itu bisa mengundang kontroversi gitu ya. Aduh, Mae itu agak susah ngomong, biasa jarang bertemu orang ya, selain tamu ya. Mae tidak pernah keluar rumah, sudah tidak pernah tahu dunia luar, tidak pernah nonton TV begitu ya. Jadi mohon dimaklumi jika perkataannya sudah belepotan. Ya, sebenarnya Mae juga bisa bahasa-bahasa asing guys, tapi karena lama tidak dipakai ya, mungkin jadi kaku gitu di lidah ya. Oke, cukup sekian ya untuk bangsa-bangsa tukang ya. Bangsa tukang adalah bangsanya umatnya Nabi Sulaiman, yang kebetulan di sini adalah banyak tukang ya. Kemudian yang menguasai metalurgi juga dari Nabi Daud ya. Dan di sini kebetulan leluhur kita menguasainya, yang tidak dimiliki oleh teknologi yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Nah, kalian bisa memikirkannya sendiri, apakah kita keturunan mereka, para nabi itu, atau apa namanya, hanya ingin mengklaim ya, klaim atau tidak itu kembali kepadamu ya. Oke, terima kasih sudah menonton channel Mae ya. Salam sayang selalu untuk kalian semua. Oke, bye bye.